Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Anak-anak, sudah disiapkan belum alat tulisnya? Nah, sekarang Ibu akan memulai pelajaran agama pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Sekarang ditirukan Bu Novi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau sudah menganugerahkan nama yang indah kepada kami semua. Bantulah kami agar kami mampu bersyukur atas apa yang kami terima. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang di sini Ibu akan mengajar kalian tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelumnya, perkenalkan di sini Ibu bernama Albertine Novianti Ningtyas. Bisa kalian panggil dengan sebutan Ibu Novi. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang diriku. Bisa kalian lihat, di situ ada gambar Tuhan Yesus. Ya, ada tulisnya, namaku Yesus, namaku Lucia, namaku Petrus, namaku Lukas, namaku Marta. Nah, sekarang coba dilihat apa yang sedang dibawa oleh Petrus dan Marta. Petrus dan Marta membawa sebuah kain atau kertas. Di situ dia bertanya kepada teman-teman, namamu siapa? Ayo sekarang, siapa yang ingat dengan namanya sendiri masing-masing? Nah, di sini kita akan belajar tentang diriku. Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal kembali nama yang sudah diberikan orang tua kepada kalian. Bu Novi nanti akan memberikan sebuah video atau menayangkan sebuah video. Kita akan belajar dari kisah kelahiran Sang Yohanes Pembaptis. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyimak kisah tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Adik-adik ada yang tahu tentang Santo Yohanes Pembaptis? Santo Yohanes Pembaptis adalah salah satu sanak saudara dari Yesus. Ia lahir lebih dulu kurang lebih setengah tahun daripada Yesus. Tugas Santo Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan umat yang layak bagi kehadiran Allah. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini bisa dibilang merupakan suatu keajaiban loh. Sebab pada saat ia dikandung, orang tua Santo Yohanes Pembaptis ini sudah lanjut usia. Seharusnya sudah tidak dapat mengandung dan melahirkan bayi. Adik-adik penasaran tentang ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pada zaman Raja Herodes, hiduplah seorang imam bernama Zakaria. Istrinya adalah keturunan Harun yang bernama Elisabet. Kedua orang ini adalah orang yang baik dan hidupnya selalu menuruti perintah Allah. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Elisabet dinyatakan mandul dan sampai mereka tua, mereka belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tidak marah kepada Allah, karena mereka percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Nah, pada suatu kali,
saat Zakaria sedang bertugas sebagai imam di Bait Allah, seorang malaikat datang menemuinya. Pada awalnya Zakaria merasa takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Zakaria menjadi bingung. Tentu saja awalnya ia tidak percaya, karena ia dan istrinya sudah tua. Maka Zakaria bertanya pada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, pada waktu itu, karena Zakaria berada sangat lama di dalam Bait Allah, orang-orang di luar menjadi heran dan menunggu-nunggu. Betapa terkejutnya orang-orang itu ketika Zakaria keluar dalam keadaan bisu. Orang-orang kemudian mengerti bahwa pasti Zakaria mendapatkan penglihatan di dalam Bait Allah. Tidak lama kemudian, Elisabet benar-benar mengandung seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Zakaria dan Elisabet sangat gembira. Ketika akhirnya sudah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan saudara-saudaranya ikut berbahagia. Di hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan si bayi dan memberinya nama. Para saudara ingin menamai bayi ini Zakaria seperti nama ayahnya. Akan tetapi usul ini ditolak Elisabet, yang mengatakan bahwa nama si bayi adalah Yohanes. Pada saat itu, bagi masyarakat saat itu, hal ini menjadi aneh, sebab merupakan tradisi bahwa seorang bayi akan dinamai seperti nama ayahnya atau seperti nama sanak saudaranya. Dan tidak ada dalam keluarga Zakaria maupun Elisabet yang bernama Yohanes. Maka, orang-orang menanyakan pada Zakaria nama yang ingin diberikannya kepada bayinya. Zakaria meminta batu tulis dan menuliskan, namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga, Zakaria tidak bisu lagi dan ia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Adik-adik, ajaib ya kisah kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Memang jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Nah, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita bisa meniru ketaatan Zakaria dan Elisabet dalam hidupnya loh. Mereka adalah contoh orang yang sangat taat pada Allah, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Bahkan saat harapan mereka untuk memiliki anak belum dikabulkan, mereka tidak ngambek, tidak marah-marah pada Allah. Mereka tetap percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk mereka. Ketaatan dan kepercayaan yang begitu besar itulah yang akhirnya membuahkan hadiah yang ajaib, kelahiran Yohanes. Jadi adik-adik, jangan cepat ngambek atau marah ya jika ada keinginan kalian yang belum bisa terpenuhi.
Bisa saja keinginan kalian itu bisa berakibat tidak baik untuk kalian, atau mungkin belum saatnya untuk kalian miliki. Tetaplah percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kalian. Tetaplah taat tanpa pamrih, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup kalian. Baiklah, sekian dulu ya kisah kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam cerita-cerita lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Adik, kita tadi sudah melihat tayangan videonya kan? Siapa yang tahu jalan ceritanya atau ceritanya bagaimana, angkat tangan. Ya, bisa diulangi lagi ya nanti. Ibu akan menceritakan secara singkat. Tadi ada seorang ayah dan seorang ibu. Sang ayah bernama Zakaria dan sang ibu bernama Elisabet. Mereka berdua ini sudah lanjut usia, tetapi belum mempunyai seorang anak. Pada suatu hari, ada seorang malaikat yang datang menemui Zakaria. Dia berkata, "Zakaria, doamu sudah dikabulkan dan didengarkan oleh Tuhan. Istrimu si Elisabet akan mengandung seorang anak." Tapi si Zakaria heran. Mana mungkin, istriku kan sudah tua. Kemudian si Zakaria ini mulai bingung. Dia juga mulai meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Sampai pada akhirnya malaikat itu berkata, "Sampai pada waktunya kamu tidak akan bisa berbicara sampai anakmu nanti lahir." Tak berselang lama, Elisabet pun mengandung. Dan tiba saatnya Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Ayo tebak siapa namanya? Yohanes. Nama Yohanes, nama yang diberikan oleh Elisabet dan Zakaria kepada anak laki-lakinya itu. Nah, anak-anak, Bu Novi mau mengingatkan, jangan lupa atas nama yang sudah diberikan orang tua kepada kalian masing-masing. Harap diingat, harap dijaga. Karena apa? Orang tua memberi nama kepada anaknya itu sangat istimewa. Nama yang sudah kita punya gunanya untuk supaya orang lain bisa mengenal kita. Oh, siapa toh kamu itu namanya? Misalkan aja namaku Novi, namaku Elisabet. Nah, seperti itu. Dan kita pun harus juga bersyukur atas identitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang sangat istimewa. Dan ingat, kita harus menyebut diri kita sendiri dan menyebut nama orang lain secara sopan dan benar. Nah, sekarang disiapkan alat tulisnya. Bu Novi ingin memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, coba diingat nama lengkapmu siapa dan nama panggilanmu siapa. Lalu tulis namamu yang betul di buku sampul pelajaran atau peralatan milikmu. Kemudian, mintalah papa atau mamamu untuk memeriksanya ya. Yang kedua, ada dua tugas ini yang kedua. Sekarang, tulislah kembali doa di buku tugasmu. Dan kemudian jangan lupa lengkapi doa dengan namamu dan hiaslah. Novi beri contoh ini misalnya. Terima kasih ya Tuhan atas namaku yang istimewa, Albertine Novianti Nintias. Nah anak-anak, bagaimana? Hari ini kita sudah belajar tentang diriku kan? Jangan lupa diingat-ingat ya apa yang sudah guru sampaikan dan tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Cukup sekian hari ini. Jangan lupa ditutup dengan doa. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah hadir dalam pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat kami gunakan di esok kemudian hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Berkah dalam.